nanjak guys. Nanjak guys, ini nggak lucu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma alhimna marashida umurina amin. Wa a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada sore hari ini menjelang berbuka puasa, Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita dan satukan kita untuk perkara yang insya Allah ta'ala mulia di sisi Allah ta'ala, yakni perkara agama. Perkara yang akan menyelamatkan dan membahagiakan hidup kita di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Semoga setiap langkah kita menjadi asbab bergugurnya dosa-dosa, amin. Amin. Menjadi asbab diangkatnya derajat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Amin. Dan menjadi asbab datangnya keridhaan Allah ta'ala kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih kita pada hari ini yang berkaitan dengan wabtila uriqi la yufattar. Menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Ya, jadi menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Namun nanti ada penjelasannya, sehingga kita lebih berhati-hati lagi. Karena derajat wiroi atau berhati-hati dalam menjalani kehidupan sehingga sesuailah dengan apa yang disyariatkan, ini adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falau ikhtalata bi ghairihi, akan tetapi andai kata bercampurlah ludah itu dengan sesuatu selain ludah. Jadi enggak murni ludah. Jadi ludah bercampur dengan sesuatu. Sawa'an kana tahiran, apakah sesuatu yang bercampur dengan ludah itu suci, tahir? Kaman qatala khaytan masbughan,
sebagaimana contohnya ada seseorang yang mengemut benang, ya, masbughan, dan benangnya itu berwarna. Kalau kata orang Sunda, sipuhan. Ya, kan benang itu gimana? Kang Soleh ini yang tewak, ya, penjahit. Benang itu memang disipuh, ya. Dan itu tohir, Pak. Hadirin rahimakumullah, suci. Au najisan, atau yang najis. Yang suci saja ada nanti hukumnya, atau yang najis. Kaman dumiyat lithanuhu. Yang najis itu yang seperti apa? Misalkan contoh, gigi gusi kita tuh berdarah. Wahiyalahmu asnanihi. Ya, jadi litanu itu artinya gigi gusi. Ya. Si dagingnya itu berdarah. Wa taghayyara riq bidam. Maka berubahlah si air liur tadi, maka bercampurlah sehingga berubahlah air liur tadi dengan darah. Fa innahu yufaqqar bila khilafin. Maka kondisi seperti itu adalah kondisi yang membatalkan puasa tanpa ada khilaf. Jadi nggak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab Syafi'iyah. Kondisi seperti bercampurnya air ludah dengan sesuatu yang suci. Contoh tadi ngemut benang yang benangnya itu sipuhan. Kemudian gusi yang berdarah, daging gusi itu, ya, berdarah, bercampur dia dengan si air liur, ya. Maka itu adalah kondisi yang membatalkan puasa bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para alim ulama Syafi'iyah. Falau dhahaba ad-dam wa biyadda riq, maka apabila si darahnya itu sudah berhenti dan si air liurnya sudah putih, ya, sudah putih, fasahih annahu yufaqqar aidan, maka berdasarkan kaul yang sahih tetap batal puasa. Tetap batal puasanya. Wa yunajjisu famahu, karena darah tadi menajisi mulutnya, ya, karena darah tadi menajisi mulutnya. Wala yutahhiruhu illal bilma, dan kalau sudah kondisi mulut najis nggak bakalan bisa suci, melainkan harus dicuci dengan air. Fayatamadmad, kemudian dia berkumur-kumur. Walau kharaja riq ila syafatihi, dan seandainya ada seseorang yang mengeluarkan ludah sampai ke syafat, apa ini namanya, bibir. Faradduhu bilisanihi, ya, kemudian dengan lidahnya dia kembalikan lagi. Saya ludah itu dimainkan kayak anak-anak itu, nggak boleh saya contoh ini, ya. Ya. Dia keluarkan air liur, air ludah ke bibirnya, dilepeh begitu, ya. Kemudian dengan lidahnya dia kembaliin lagi, wa batala'ahu, dan dia telan itu, afqah, hukumnya batal. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Sekali lagi, ini waspadai anak-anak kita main-main ludahnya sampai ke kedua bibir, kemudian ditarik lagi si ludah tadi, nggak dibuang, ditarik lagi, ditelan, hukumnya batal. Maka kalau fatala khaitan kama law balahu birikihi thumma adkhalahu famahu wa huwa radbun wa hasala min rikil khait ma'arikihi alladhi fi famihi fabtara'ahu fa innahu yufattar. Begitu juga andai kata ada seseorang yang tadi ngemut benang, kemudian dia basahi dengan ludahnya. Dia basahi dengan ludahnya. Basah dengan ludah kan gitu. Tsumma adkhalahu famahu, dia masukkan ke dalam mulutnya.
si benang, betul? Wa hasala min riqil khayti, kemudian sampailah air ludah tadi kepada benang, ma'arikihi alladhi fi famihi, sehingga bercampur, kemudian dia masukkan ke dalam mulutnya, fabtala'ahu, kemudian ketelan, fa innahu ifaddal, maka itu batal. Bisa dipahami Pak ya? Jadi membasahi ataupun bukan membasahi, mengulung benang, ya, mengulung benang, kemudian basah, masukkan ke mulut, ya. Setelah itu kan ada air ludahnya itu, ya, udah bercampur sama benang, ketelan, maka batal. Bi khilafin ma law akhraja bi lisanihi wa ala ra'sihi riqun. Beda lagi andai kata ada seseorang yang mengeluarkan lidahnya, wa ala ra'sihi, dan di ujung lidahnya itu riqun, ada air liur, walam yanfasil wa batala'ahu, akan tetapi tidak berpisah gini. Di ujung lidah itu ada air liur dan belum berpisah. Wa batala'ahu, kemudian ditelan. Nah, kalau ini saya praktekin karena enggak apa-apa. Ya, fa innahu la yufattar 'alal asah. Nah, kondisi yang seperti ini enggak batal karena masih bersatu antara ludah dan lidah. Ya, jadi berdasarkan kedudukan hukum yang asah, yang di atas sahih lagi, itu tidak batal. Walau nazalat nukhamah, nukhamah itu lendir apa? Dahak. Min ra'sihi, andai kata turun dahak dari kepalanya, wasarat fawqal hulqum, nyampe ke sini, Pak. Ya. Nuzira, maka lihat dulu kondisinya. In lam yaqdir ala ikhrajiha, kalau nggak bisa dikeluarkan, thumma nazalat ilal jawf lam yufattar, kemudian turun sampai ke rongga leher, masuk ke perut, ya, maka itu nggak batal. Artinya kalau nggak keluar si dahak, jadi dari kepala itu atau dari sini, ya, turun ke sini, ketelan, ya, ketelan, dan itu nggak keluar si dahak, alami begitu. Nah, itu tidak batal. Wa in qadiru ala ikhrajiha, tapi kalau orang tersebut mampu untuk mengeluarkan dahak tadi, wa tarakaha, dan didiamkan begitu, thumma nazalat bi nafsiha, didiamin, ya, gitu, kemudian keluar dahak, didiamin, turun sendiri ke perut, afqar, kondisi seperti demikian adalah batal. Aidon, batal juga. Litaksirihi, kenapa? Karena kondisi lalai. Kalau udah begitu berdahak tuh boleh, cuma dibuang, jangan ditelan. Nah, hati-hati santri, ya, kalau udah kena penyakit 5 huruf MALAS, malas, bahaya nih, ya. Nah, jadi kondisi seperti itu lalai, berarti kita nggak tahu hukum. Ini makanya wajib tahu. Ya, jadi kalau ada dahak dari kepala atau dari sini, kemudian turun sendiri sampai masuk ke perut, ketelan, ya. Ketelan dengan menelan itu kan beda, ya. Kalau ketelan itu kan berarti nggak sengaja, kalau nelan berarti sengaja. Kondisi seperti demikian. Walau tamat madha wastansyaqa, andai kata ada seseorang tamat madha itu berkumur-kumur, kemudian istinsyak. Istinsyak itu membersihkan hidung, ya. Saya udah praktekkan istinsyak itu kurang lebih ada 3 cara, gitu, ya. Fa in balagha afthara wa illa fala. Apabila berkumur-kumurnya dan beristinsaknya itu berlebihan, makanya ada 3 istinsak, gitu, ya, berlebihan, maka hukumnya batal. Tapi kalau nggak berlebihan, nggak apa-apa. Wa hadza idza kana dzakiran, dan ini kondisinya apabila dia ingat lil shaum, bahwa dia lagi dalam kondisi berpuasa. Fa in kana nasiyan fala, tapi kalau lupa ya nggak apa-apa, namanya juga lupa, karena semangat atau mepet waktu misalkan, ya, umurnya sama istinsaknya ekstrim,
Ya, memang betul-betul nggak ingat lagi puasa, gitu. Karena mungkin kalau di luar puasa dia ini betul-betul orang yang tertib dalam menjaga waktu sholat, gitu ya. Maka itu nggak apa-apa. Ya, itu untuk masalah yang barusan disampaikan. Ada perkara yang tertinggal. Ya, perkara yang tertinggal di sini apa? Al-jauf. Al-jauf itu kan rongga. Ya. Nah, Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala, musannif daripada kitab Kifatul Akhyar ini, mengatakan bahwa al-jauf itu ada 7. Saluran itu atau rongga itu ada 7. Ya. Pertama, dubur dan kubul. Ya, dubur dan kubul. Berarti 2. Yang kedua, 2 lubang hidung. Berarti 4. 2 lubang hidung dihitungnya berapa? 4 berarti ya. Kemudian 2 lubang telinga kiri kanan berarti 6. Dan yang terakhir adalah mulut. Ya. Dubur dan kubul, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga dan 1 mulut. Kemudian yang berikutnya wa ta'ammudul qaid wa kadza adamul ma'rifati bi tarafain nahar. Hukum tentang sengajanya seseorang muntah. Begitu pula ketidaktahuan seseorang terhadap 2 waktu dalam 1 hari. Maksudnya kapan imsak, kapan buka puasa. Ini bagaimana hukumnya kalau seseorang itu nggak tahu tentang ini. Wa min asbabil mufattirat al-istifrad, dan dari sebab-sebab perkara yang membatalkan puasa adalah al-istifrad. Istifrad itu perut yang kosong yang mengakibatkan muntah. Ya, perut yang kosong yang mengakibatkan muntah. Tapi istifrad di sini lebih cenderung kepada muntah. Jadi sebab-sebab yang membatalkan puasa itu adalah muntah. Tapi tentunya muntah yang disengaja. Faman taqayya'a amadan afṭar. Barang siapa orang yang muntah dengan sengaja, maka hukum puasanya batal. Wa in ghalabahu al-qaid lam yuftir. Akan tetapi kalau muntahnya itu enggak disengaja, maka tidaklah membatalkan puasanya. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dzar'ahu al-qaid, barang siapa yang dikuasai atau terpaksa muntah, artinya kan tidak sengaja, wa huwa shaimun, dan dia dalam keadaan berpuasa, falaisa alaihi qada'un, maka enggak wajib atas dia qada, artinya enggak batal puasanya. Wa man istaqa'a falyaqdi, tapi kalau yang muntahnya dibuat-buat, disengaja, jamaah rahimakumullah, falyaqdi, maka dia wajib qada, batal puasanya, dan nanti setelah bulan Ramadan diqada puasa yang batal barusan. Rawahu ashabus sunan al-arba'ah. Ya, riwayat sunan al-arba'ah, sunan yang 4. Siapa sunan yang 4 ini? Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i dan Tirmidzi. Waqala Tirmidzi hasan gharib, berkata Imam Tirmidzi ini hadis hasan gharib. Wa sahhahahu Ibnu Hibban wa Daruqutni, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Daruqutni, wal Hakim, dan juga Hakim. Wa dhara'ahu ghalabah wa huwa bidzali al-mawfuqah. Jadi kalimat ini menegaskan bahwa perkara muntah tadi dzara'ahu, dzara'ah itu berarti terpaksa. Wa huwa bidzalil mawfuqah, dengan huruf dzal yang titiknya 1. Dzara'ah, bukan zara'ah, bukan juga jara'ah. Nah, maka kita
kita harus menguasai kosakata ataupun mufradat bahasa Arab sehingga jelas nanti artinya. Karena banyak sinonim-sinonim kata dalam bahasa Arab ya rahimahullah. Bahkan banyak kosakata Arab itu yang sulit untuk diterjemahkan pas ke dalam bahasa Indonesia. Ya, untuk itu kita tingkatkan lagi ya kesungguhan kita dalam belajar sehingga setidaknya kita itu ngerti paham. Oh, ini maksudnya. Dalam kitab ini dijelaskan banget wa dara'ahu ghalab wa huwa bidzali al-manquta. Jadi kata-kata dara'ah terpaksa bagi orang yang muntah itu pakai dza, bukan ja, bukan za. Ya, pakai dza yang titiknya satu. Masyaallah. Wa amma ma'rifatu tarafain nahar, dan pengetahuan tentang 2 hari imsak dan berbuka puasa, fala budda min dzalika fil jumlati li sihhati shaum. Ini menjadi syarat sah puasa. Jadi jangan sampai orang puasa aja begitu. Dia nggak tahu kapan batas akhir sahur, kapan awalnya dia buka puasa. Hatta law nawa ba'da tulu'il fajri la yasihu shaum. Sampai apabila ada seseorang yang berniat ya setelah terbit fajar, ya, dia niatnya subuh nih, ya, maka puasanya nggak sah ada jam rahimahullah. Kita udah bahas mulai ini kapan niatnya malam. Makanya saya sampaikan kalau diberjamaahkan niat setelah sholat tarawih malam hari untuk puasa besok itu, ya, itu jangan nganggapnya buat anak-anak. Saya ulas kembali, tolong digarisbawahi, ya, karena apa? Kalau seandainya dia niatnya ba'da tulu'il fajri sebagaimana di barusan disampaikan, itu hukumnya tidak sah atau batalah puasanya, karena dalamnya itu ada kata-kata sauma ghadin, ya, puasa untuk esok hari. Nah, kalau dia niatnya subuh berarti buat besoknya lagi. Ya, nah ini hebatnya Imam Syafi'i itu seperti demikian. Ya, Allahu a'lam. Maka kalau ada seseorang niat, ya, niat pas subuh baru dia niat untuk puasa, itu tidak sah puasanya. Au akala mu'taqidan annahu lailun, atau dia makan, misalkan tinggal di lemur, di dusun, di kampung yang mungkin listrik atau pas mati listrik, ya, dia makan di waktu fajar subuh. Mu'taqidan annahu lail, dia yakin kalau itu masih malam, ya, yakin dia masih malam. Wa kana qad tala al-fajr, tapi sesungguhnya itu sudah subuh. Lazimahu al-qadha, wajib qadha, enggak sah puasa. Ya, karena waktu itu sudah jelas dia. Enggak bisa pakai akal-akalan kita dan enggak berlaku keyakinan kita. Ya. Maka dalam dalil untuk sholat itu kan kita mauquta, waktu yang telah ditetapkan, nggak boleh diganti jadi kita mau kita, ya, waktu yang enaknya kita, menurut kita bagaimana, itu nggak bisa, nggak berlaku. Quran, hadis, ijma, kias. Kias pun bukan kias kita, tapi kias dari para alim ulama. Wa kadza law akala mu'taqidan annahu qad dakhala alaih, begitu pula andai kata seseorang buka puasa, dia yakin ini udah malam nih, udah masuk waktunya buka puasa, kan begitu kan? Ini anggap aja di suatu tempat yang kondisinya mungkin di kampung, di pelosok begitu kan. Tsumma bana khilafu lazimu al-qadha. Ya, kemudian keyakinannya itu seperti itu. Ya, padahal sesungguhnya memang belum waktunya buka puasa. Lazimahu al-qadha, batal puasanya, wajib qadha. Ya, misalkan jam 5:30 itu udah gelap ini, udah gelap. Padahal buka puasa jam 6. Yakin dia makan buka puasa, batal puasanya, wajib qadha. Hatta law akala akhiran nahar, sampai walaupun seseorang itu buka puasanya atau makan akhiran nahar, di ujung waktu sore sampai mau ke maghrib,
Ya, misalkan 20 menit lagi mau maghrib, udah gelap ini, wah udah jelas ini gejolak alamnya kan begitu. Gejolak alamnya ini udah buka puasa nih, nggak tahu juga didorong dengan rasa lapar yang luar biasa barangkali kan begitu. Hajman bila dhannin, main terobos, main hantem aja, udah gelap, makan, buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aqtatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bila dhannin, nggak ada feeling, sangkaan ini udah apa belum ya? Pede kata kita. Percaya dirinya banget ya orang seperti itu. Ah ini udah gelap, udah. Gak usah nunggu azan lah. Gak usah nunggu, udah ini udah gelap ini. Kata Abah juga bisa ini. Ya udah dapat wangsit ini, udah buka puasa misalnya. Bila dhannin, nggak ada feeling, nggak ada sangkaan apapun. Fahuwa haram. Kondisi yang seperti itu haram kedudukan. Bila khilafin, tanpa ada khilaf, artinya puasanya batal. Na'am idza ghalaba 'ala dhannihi al-ghurub bil ijtihad bi wirdin. Ya, beda lagi seandainya sangkaannya tersebut tentang itu sudah waktunya buka puasa dengan menggunakan ijtihad bi wirdin. Ya, jadi usaha untuk mengetahui maghrib itu udah apa belum ya. Nah, kalau dia udah berupaya, udah beristihad seperti itu, wa nahwuhu, tanda maghrib itu apa? Kalau misalkan nggak ada speaker, nggak ada listrik, apa tanda maghrib? Gejolak alamnya kan ada. Tadi bukan hanya gelap Pak Deden. Ini bahaya. Kalau asal gelap mata mencek juga gelap juga. Berarti udah bisa buka puasa. Ya. Nah, gejolak alam itu maghrib kan kelihatan ya, ada seperti layung merah itu ya. Nah, lembayung merah, awan merah, ya. Wanahu, atau yang selain daripada itu tanda-tanda bahwa itu sudah maghrib, jazalahu al-aql al-sahih. Nah, kalau yang udah usaha untuk mengetahui maghrib itu udah datang atau belum, dan usahanya itu mendekati kepada ya memang ini udah masuk maghrib, ya, maka nggak apa-apa makan, nggak apa-apa buka puasa. Tapi jangan sepakat ya. Ini nanti 5 orang nih udah belum? Kayaknya sih udah. Kata yang satu santri, saya juga pilihnya ini udah. Gitu kan? Kata yang satu lagi, ya dulu saya pernah dikasih tahu ayah saya, tapi bukan guru saya, ayah saya. Nah kalau udah begini-begini kayaknya udah nih, nah, gitu kan? Semuanya condong ke arah itu. Tapi sebenarnya memang belum. Namanya ijtihadnya ini nggak laku jamaah rahimahumullah. Ya, harus ijtihad yang memang betul-betul mengarah kepada benar bahwa waktu maghrib itu sudah masuk. Begitu. Waqala al-Ustaz Abu Ishaq, berkata Ustaz Abu Ishaq, la yajuzu liqudratihi al-yakin bisawab. Bahkan kalau berdasarkan kaulnya Ustaz Abu Ishaq, kondisi seperti itu pun nggak boleh. Masya Allah. Kondisi seperti tadi itu, ya udah ikhtiar nih. Ya ikhtiar, kita udah usaha bahwa memang udah maghrib, maka tadi ada satu kaul berdasarkan kaul yang sahih, tapi nggak apa-apa kalau kita pegang kaul yang pertama. Boleh buka puasa, tapi kalau kata Ustaz Abu Ishaq nggak boleh. Ya lebih baik dia mengutamakan yakinnya bahwa itu belum buka, kemudian dengan sobat. Udah sobat dulu lah. Misalkan kan azan itu kan kalau kita pakai patokan azan, ada azan di handphone, alarm, ada azan Jakarta, ada azan Surabaya, ada azan Medan. Hati-hati ini. Apalagi azannya orang ngigau gitu. Ya, sama azan handphone itu bahaya. Azan handphone itu kan dia alarmnya pas asar. Allahu Akbar, padahal masuk waktu sholat. Dengar, wah sikat main, nah, ini batal. Ya, langsung buka, batal. Ya, makanya waspadai dulu. Maka yakin dan sobat. Yakin itu berarti dengan ijtihad yang benar, usaha ikhtiar yang benar. Kemudian ya sobarlah dikit. Betul nggak nih? Gitu. Kenapa? Capek kita ini udah puasa seharian. Masa gara-gara di ujung tanduk itu akhirnya jadi batal. Ini santri ini biasanya udah nggak sobar tuh santri. Udah Bismillah. Wah, hati-hati ya. Wal ahwat lisaim alla yakul hatta yatayaqqan ghurub asy-syamsi wallahu a'lam. Dan yang paling utama bagi seseorang yang lagi berpuasa, hendaklah dia jangan makan sehingga dia yakin betul bahwa matahari
matahari itu sudah tenggelam. Ya. Atau maksudnya sudah masuk waktu untuk buka puasa. Wallahu a'lam. Jelas Pak ya? Nah, jadi kalau ngajinya harfiah per huruf per kata begini agak asik. Ya, cuman kita harus siap kondisinya seperti jadi santri. Kalau ngaji di pesantren ya begini. Beda kalau di kuliahan. Ya, itu nggak usah pakai kitab, poin-poinnya jelaskan di whiteboard, selesai. Nah, tapi kalau seperti ini ada pertanggungjawaban kata per kata. Jadi tidak dibuat-buat oleh saya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Walladzi yuftiru bihi shaim asratu asya. Dan perkara yang membatalkan puasa itu ada 10 macam. Nah, ini harus tahu nih, santri khususnya umumnya kita. Kalau saya kan bukan santri Ustaz, santri kolot. Nah, bapak-bapak ini santri kolot, santri sepuh. Jadi perkara yang membatalkan puasa itu ada berapa? 10 macam. Ma wasala amdan ilal jauh, sesuatu yang sampai dengan sengaja ke jauh. Ya, tadi jauh kita sudah bahas, ada berapa? 7. Pertama apa? Kubur dan dubur. Kedua? Ketiga? Keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ya. Jadi itulah rongga yang membuat masuk ke perut. Ya. Jadi apa-apa yang sampai dengan sengaja kepada jauh, kepada rongga. Tadi rongga sudah dibahas. Awil roksi atau ke kepala. Nah, jadi yang masuk ke kepala, bapak operasi, cus. Nah, wal huknah. Huknah itu apa? Min ahadis sabilain. Huknah itu jarum yang masuk dari ahadis sabilain, salah satu saluran, ya, baik kubul maupun dubur. Huknah jarum. Nanti ada penjelasannya. Wal qai amidan, muntah dengan sengaja. Wal wat'u fil farji, wat'i ya. Nah, makanya bukan jangan ya, usahakan kata-kata wati itu jangan dipakai deh. Karena kalau dikaitkan dengan bahasa Arab itu wat'un itu artinya hubungan badan, bersetubuh. Ya, santriwati, Ustaz nggak suka. Ya, santriwati, santri akhwat aja. Ya, misalkan Nana Kurniawati, ya, agak kurang baik artinya kalau dikaitkan kepada bahasa Arab. Tapi kalau dikaitkan dengan bahasa Indonesia mungkin itu identik dengan kewanitaan ya. Nah, itu khasnya wanita, itu wati-wati. Kemudian wal inzalu an mubasyarati. Ya, keluarnya air mani disebabkan dengan mubasyarah itu bisa bercumbu, bisa jima. Wal haid, yang berikutnya haid. Kemudian wan nifas ya. Nifas itu berarti bersalin. Wal junun, gila. Wal riddah itu murtad. Jadi 10 ya, betul 10? Ya. Idza sahha shaumu bi syurutihi wa arkanihi falibutlanihi asbab. Apabila sahnya puasa dengan syarat-syarat dan rukun-rukun, maka yang menyebabkan batalnya puasa tersebut ada sebab-sebab. Minha idkhalu ainin minaz zahir ila jauh. Di antaranya yang membatalkan puasa itu masuknya sesuatu yang zahir dari luar ke dalam tubuh. Ya, itu perkara yang membatalkan puasa. Wa arada Syekh bil jauf al-batn. Dan maksud Syekh Abu Suja, jauf di sini adalah perut, ya. Walihada dzakarahu mu'arrafan.
Ya, maka perut ini disebutkan oleh beliau isim ma'ruf. Ya, nanti belajar tentang isim ma'ruf. Falihada saghalahu ba'da dzalika dzakara ar-ra's. Maka dalam poin tadi, ya, kepala, ra'sun kepala, itu setelah jauh. Jadi jauh itu kedudukannya isim ma'ruf. Baru setelah itu kepala. Wal hukna, kemudian jarum. Wa minha al-qaid amidan, dan diantaranya lagi perkara yang membatalkan puasa itu adalah muntah dengan sengaja. Fa innahu mubtilun, karena perkara itu dapat membatalkan puasa. Wa fihi ihtiraz an ghairil amid, beda lagi kalau muntahnya itu tidak sengaja. Ya, kalau yang sengaja kan tahu ya, colok-colok, ya, atau aduh malas sahur ini sehingga perut itu kosong, ya, perut itu kosong, ya, lebih mengedepankan malas kita. Akhirnya karena itu kita muntah. Nah, itu bisa juga masuk dalam kategori muntah sengaja. Ya, ada orang yang memang dia tuh kuat nggak sahur, nggak apa-apa, tapi kuat. Tapi ada orang yang biasa sahur karena malas sengaja nggak mau sahur, akhirnya itu bisa menyebabkan muntah. Maka itu masuk dalam kategori muntah yang sengaja. Waqad marra dalilu, dan ini udah selesai pembahasan. Wa minha al-wadhu, di antaranya lagi yang membatalkan puasa itu adalah al-wadhu fil farji kama taqaddam. Ya, berhubungan badan melalui farji, kemaluan. Wa kadza al-inzal, begitu pula dengan inzal. Inzal itu khurujul mani bil ijma. Ya, keluarnya mani, dan ini sepakat para alim ulama. Wa qauluhu an mubasyarah. Ya. Dan Imam Abu Suja mengatakan mubasyarah. Mubasyarah itu artinya bercumbu. Ya, bercumbu, memasukkan kemaluan ke farji. Sawa'un kana haraman, sama aja haram. Ya, apakah caranya cara yang haram? Jadi memasukkan kemaluan ke farji wanita itu kan kalau bulan puasa di siang hari haram tuh. Ya. Ka ikhrajihi biyadihi, atau misalkan cara yang haram yang lain onani itu. Nah, ya, ABG yang belum nikah. Jadi hubungan badan, onani itu kan perkara yang haram. Au ghairi haram, atau ada perkara yang membuat mani keluar tapi enggak haram. Contohnya apa? Ka ikhrajihi biyadi zaujatihi, ngeluarin mani tapi pakai tangan istri, itu enggak haram dalam hadis Syafi'i. Au jariyatihi, atau pakai tangan hamba sahayanya. Ya. Jadi cara yang haram itu hubungan badan masuk kemaluan kepada kemaluan lagi, atau onani, itu cara yang haram. Cara yang tidak haram, istri kita suruh ngonaniin kita, maaf. Ya, ini biar jelas maksudnya. Atau kita punya hamba sahaya zaman dahulu, bukan pembantu ya, hati-hati. Hamba saya dengan pembantu ini nggak ada urusan itu. Kalau hamba saya itu budak, ya zaman dahulu. Sekarang udah nggak ada ya. Dia suruh hamba sahayanya untuk mengonanikan dia. Nah, ini cara yang tidak haram. Kata qalahu bi ba'di syurah, begitu pula berkata sebagian pensyarat. Ya. Wajhul iftar, anal maksud al-a'zam minal jima' al-inzal. Ya, adapun maksud yang paling utama daripada jima itu ya keluar mani. Fa idza harama al-jima' wa aftar bila inzalin kana al-inzal aula bidzalika. Ya, maka apabila jima itu hukumnya haram dan membatalkan puasa, ya, bila inzalin kana al-inzal aula bidzalika, yang walaupun andai kata tidak keluar mani, ya, maka jimanya itu yang menjadi poin akan keharaman. Bisa dipahami? Ada nggak orang yang jima nggak keluar air mani? Ada. Jadi masalahnya titik berat hukumnya bukan hanya masalah keluar mani, akan tetapi jimanya itu yang membuat haram dan batal puasa. Karena keluar mani itu bisa aja nggak harus dengan jima, dan walaupun nggak selamanya jima itu harus mengeluarkan mani. Ya, betul apa enggak? Betul.
ihtiraju syekh bil mubasyarah amma idza anzala bil fikr awil ihtilam. Pengecualian daripada Syekh Abu Suja dalam kitab ini tentang keluarnya mani dengan berhubungan, ya, apabila keluarnya mani itu dengan fikr, ngahayal, keluar mani, ya itu nggak apa-apa, ya, atau halusinasi, ngahayal apa itu, berimajinasi, ini yang udah ngeras, awil ihtilam atau keluar mani itu karena buah daripada mimpi, tidur mimpi, ya, nah itu nggak batal. Itu pengecualian kata Syekh Abu Suja. Wal khilaf annahu la yuftir bidzalika, dan nggak ada khilaf perkara keluar mani yang penyebabnya tadi dua tadi itu tidak membatalkan puasa. Wa adda ba'dhum al-ijma' ala dzalika. Ya, jadi udah sepakat ijma' ulama itu tentang hukumnya itu ya seperti tadi yang barusan disampaikan. Tapi jemaah rahimakumullah, karena sudah dekatnya waktu berbuka puasa, ya untuk pertanyaan-pertanyaan nanti aja di sesi setelah kita berbuka puasa sambil santai atau setelah tarawih. Wallahu a'lam. Biar aman dan menyampaikan insyaallah. Saya tutup dengan baca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi